Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yolanda Ramli. Saya mahasiswa jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul yaitu kualitas air dan pertumbuhan ikan nilem pada sistem resirkulasi dengan media filterisasi yang berbeda. Ikan nilem. Ikan nilem merupakan komoditas air tawar yang cukup populer. Ikan ini sangat baik untuk dikembangkan menjadi ikan konsumsi, baby fish, yang banyak diminati masyarakat. Upaya budidaya nilem yang lebih ekonomis perlu dilakukan dengan budidaya intensif pada tahap pembenihan sampai dengan ukuran 5 gram atau ekor. Klasifikasi ikan nilem. Klasifikasi ikan nilem menurut Chinese 1968 diklasifikasikan dalam Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Charniata, kelas Fishes, subkelas Actinopterygii, ordo Ostariophysi, subordo Cyprinoidae, famili Cyprinidae, genus Osteochilius, spesies Osteochilus hastelis. Morfologi ikan nilem. Ciri-ciri ikan nilem hampir serupa dengan ikan mas. Ciri-cirinya yaitu pada sudut-sudut mulutnya terdapat 2 pasang sungut-sungut peraba. Sirip punggung disokong oleh 3 jari-jari keras dan 12-18 jari-jari lunak. Sirip ekor berjarak 2, bentuknya simetris. Sirip dubur disokong oleh 3 jari-jari keras dan 5 jari-jari lunak. Sirip perut disokong oleh 1 jari-jari keras dan 13-15 jari-jari lunak. Jumlah sisik-sisik gurat sisi ada 33-36. Keping. Bentuk tubuh ikan nilem agak memanjang dan pipih. Ujung mulut runcing dengan moncong terlipat, serta bintik hitam besar pada ekornya merupakan ciri utama ikan nilem. Ikan ini termasuk kelompok omnivora. Makanannya berupa ganggal penempel yang disebut epifyton dan perifyton. Kualitas air pada sistem resirkulasi dengan media filterisasi zeolit. Kualitas air pada sistem resirkulasi dengan media filterisasi zeolit dengan pengukuran sampel pada hari ke-0, 30, dan hari ke-60 yang diperoleh dibandingkan dengan baku mutu air kelas 3 PP nomor 82 tahun 2001 dan pengukuran pertumbuhan ikan nilem selama 60 hari. Kualitas air pada sistem resirkulasi dengan filter zeolit berdasarkan parameter suhu, TSS, dan DO tergolong baik karena sesuai dengan baku mutu air kelas 3 PP nomor 82 tahun 2001. Sebaliknya, kandungan CO2, pH, dan HENH3 tidak sesuai baku mutu yang telah ditetapkan sehingga dinyatakan kurang baik. Kisaran suhu air selama penelitian adalah 25-26 derajat Celcius, sedangkan kandungan TSS dan DO masing-masing sebesar 2,50-3,10 mg dan 4,51-7,10 mg. Kandungan CO2 yang tinggi yaitu sebesar 11,95 mg dan 11,37 mg. Masing-masing pada hari ke-30 dan ke-60 sebetulnya relatif tidak berbahaya bagi ikan, karena ikan dapat bertahan hidup pada kandungan CO2 yang jauh lebih tinggi asalkan kandungan DO juga tinggi. Kandungan CO2 di air dapat membentuk asam lemah, H2CO3, asam karbonat, sehingga peningkatan kandungan CO2 air menyebabkan nilai pH menurun.
Reproduksi ikan nilem. Reproduksi pada ikan nilem dikontrol oleh kelenjar pituitari, yaitu kelenjar hipotalamus, hipofisi, gonad, dan hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pengaruh dari lingkungan, yaitu temperatur cahaya, cuaca yang diterima oleh reseptor, dan kemudian diteruskan ke sistem syaraf. Kemudian hipotalamus melepaskan hormon gonad yang terangsang kelenjar hipofisa, serta mengontrol perkembangan kematangan gonad dalam pemijahan. Pemijahan adalah proses perkawinan antara ikan jantan dan ikan betina yang mengeluarkan sel telur dari betina, sel sperma dari jantan, dan terjadi di luar tubuh ikan. Yang pertama, pemijahan ikan secara alami, yaitu pemijahan ikan tanpa campur tangan manusia, terjadi secara alami, tanpa pemberian rangsangan hormon. Yang kedua, pemijahan secara semi-intensif, yaitu pemijahan ikan yang terjadi dengan memberikan rangsangan hormon untuk mempercepat kematangan gonad, tetapi proses ovulasinya terjadi secara alamiah di kolam. Pemijahan ikan secara intensif, yaitu pemijahan ikan yang terjadi dengan memberikan rangsangan hormon untuk mempercepat kematangan gonad, serta proses ovulasinya dilakukan secara buatan dengan teknik stripping dan pengurutan.